Kenapa? Kaget ya? Tiba-tiba aku tampar kamu. Kenapa? Tidak terima. Kamu mau terima atau tidak? Kamu pikir aku peduli? Enggak sama sekali. Aku enggak peduli. Aku hanya akan peduli pada hal-hal yang sekiranya menguntungkan buat saya. Saya berhak sepenuhnya atas diri kamu. Suka atau tidak, itulah yang harus kamu terima sekarang. Karena sekarang kamu itu punyaku. Kamu cuma budak di sini. Menolak saya, itu artinya kamu menentang saya. Kecuali kalau kamu memang sudah bosan hidup. Mau nyari mati kamu? Saya yakin kamu pasti tahu siapa saya. Latar belakang saya seperti apa, kamu tahu kan? Dan seberapa kekuatan yang saya punya. Bahkan hukum di negara ini pun gak akan bisa menyentuh saya. Dan orang seperti kamu mau melawan saya. Konyol. Bener-bener tolol. Cari mati kamu. Sekarang kamu memohon. Kamu memohon. Hah? Coba ulangi. Ayo. Memohon lagi. Lakukan dengan benar. Dengan tulus. Kalau perlu, kamu sujud di kakiku. Memohon sambil menangis. Biar aku sendiri yang nilai kesungguhanmu. Coba ulangi. Apa yang kamu katakan tadi? Kalau kamu bisa membuat hatiku tergerak, mungkin aku akan mengampunimu. Tapi tidak dengan melepaskanmu. Mungkin saja kehidupanmu akan jadi lebih baik di sini bersamaku. Kamu tidak akan aku jual ataupun aku jadikan budak. Saya menyuruh kamu untuk memohon, bukan berteriak dan berkata seperti itu kepada saya. Ayo ulangi. Memohonlah dengan benar.
Jangan buat saya kesal karena menunggu kamu untuk memohon dengan benar. Ayo, lakukan sekali lagi. Ulangi sekali lagi. Lagi. My good boy. Tapi sorry. Sepertinya aku nggak bisa maafin kamu tuh. Gimana dong? Hmm. Gimana ya? Iya. Iya memang. Aku yang menyuruh kamu memohon. Tapi kan saya juga bilang, siapa tahu hati saya tergerak untuk memaafkan kamu. Siapa tahu loh. Kan saya nggak bilang bakal lepasin kamu. Polos banget sih kamu. Kalau kamu terus jadi orang yang seperti ini, gimana kamu bisa bertahan di luar sana? Dunia ini keras. Dan gak semua orang bakal suka sama kita. Kadang yang terlihat baik pun gak akan segan-segan buat nyelakain kita. Ya, seperti orang tua kamu. Kamu begitu sayang dan peduli pada mereka. Tapi sekarang lihat, apa yang kamu dapetin? Justru kamu dijual supaya hutang-hutang mereka lunas. Bermain aman, bukan? Mereka itu pintar, tapi nggak layak dikasihani. Seharusnya ini bisa menjadikanmu pelajaran. Kamu nggak harus selalu peduli pada orang lain. Cukup pastikan kalau posisimu sendiri yang aman. Ngerti? Karena ini bukan dunia dongeng, sayang. Yang selalu berakhir bahagia di akhir cerita. Dari awal pun, hatiku tidak pernah tergerak sedikit pun untuk mengampunimu. Jadi, ya terima saja nasibmu. Dan diam di sini. Jadi anak yang penurut. Mungkin beberapa hari ke depan, kamu sudah tidak ada di sini lagi. Aku akan menjualmu. Sepertinya kata-kata itu kurang pantas. Bisa dibilang, aku akan mencarikanmu majikan yang baru.
Mungkin saja nasibmu akan berubah jadi lebih baik di sana. We don't know, honey. Tapi aku pastiin akan mencarikanmu majikan yang baik, yang kaya. Kalau soal fisik atau usia aku tidak bisa pastikan, sayang. Tapi setidaknya kau bisa keluar dari sini dan hidup bebas di luar sana. Menarik bukan? Itu nggak penting sekarang. Dan aku nggak peduli kamu mau dijadikan apa oleh mereka. Karena mereka sudah berani membayar mahal buat kamu. Mungkin saja kamu akan dijadikan peliharaan oleh mereka. Kamu pasti tahu kan? Kehidupan para sugar mommy di luar sana seperti apa? Ya, biarpun mereka bergelimang harta, tapi mereka tidak bahagia. Dan sepertinya tugasmu lah untuk membahagiakan mereka. Kenapa? Takut? Nggak ada yang perlu kamu takutin. Aku yakin mereka pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Kalau kamu bisa melayani mereka dengan baik juga, aku yakin pasti kehidupanmu akan terjamin. Dan kalau beruntung, kamu bisa mendapatkan apa saja yang kamu mau. Tapi jangan senang dulu. Saranku, jangan bertingkah konyol. Jangan pernah berpikir kau bisa kabur dari mereka. Karena aku gak akan segan-segan buat cari kamu. Dan menyeretmu kembali ke tempat ini. Mungkin kehidupan kamu setelahnya akan menjadi lebih buruk, sayang. Jadi gunakan kesempatan ini dengan baik. Ngerti? My good boy.